Pak Happy, minggu depan kami akan diwisuda, Pak Chandra. Aku mohon Pak Happy harus hadir di minggu depan. Oh siap, aku akan hadir. Siapa perempuan yang teriak dia adalah alumni dari pesantren dari Tanah Lokna Aceh itu? Dia namanya adalah Rina Maharami. Ini anaknya. Dia namanya adalah Rina Maharami, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Alumni Pesantren di Tanah Serambi Makkah. Dia punya impian akan diwisuda minggu depannya, nah. Tapi lagi-lagi ungkapan penyair itu indah, wahai putri cantik. Al-Mutanabbi pernah berkata, tajrir riyah bimana tastahis sukun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen diwisuda minggu depannya, tapi Allah berkehendak lain. Bulan Februari di pagi hari, tiba-tiba dia sakit, sudah menggunakan toga yang dia bangga. You tahu apa yang terjadi? Di tengah rasa sakitnya, ketika yang lain berduyun-duyun menuju ke aula, Allah Azza wa Jalla mencabut nyawanya. Dia meninggal dunia. Toga yang dia pakai dilepas oleh orang tuanya, berubah menjadi kain kafan. Orang tuanya mengatakan, Pak Chandra, dia punya impian ingin diwisuda hari ini. Dia ingin memeluk aku saat wisudanya, Pak Chandra, tapi Allah berkehendak lain. Tenang Bapak, sabar Ibu. Apakah acara berlanjut? Nah, acara berlanjut. Setelah kami takziah, kami kembali ke aula. Sayap kanan Ustazah, karangan bunga, selamat dan sukses wisudawan, wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi karena Bang Sumawe. Wisuda berlanjut Ustaz. Anak bersama protokol gubernur berada di sayap kanan, memanggil nama almarhumah Rina Maharami, sang almarhumah yang mempunyai impian di wisuda hari ini, tapi Allah berkehendak lain. Tertancap di tanahnya batu nisan dan toga kebanggaannya. Ketika disebut nama almarhumah, you tahu apa yang terjadi? Sang ayah yang hebat itu, setelah pemakaman dia lari menuju ke kampus. Kami lagi MC, dia memegang pundak anak Pak MC. Saya adalah ayah dari almarhumah. Ketika kau menyebutkan namanya, izinkan saya naik ke atas panggung Pak Chandra. Dia adalah putri kebanggaanku Mas Chandra. Sekalipun dia sudah tertanam di atas batu nisan, tapi izinkan aku naik ke atas panggung. Dia naik ke atas panggung. Dengan bangga dia mengatakan, aku adalah ayah dari almarhumah. Dia tak bicara apa-apa, nah. Yang muncul bahasa tubuh penuh dengan cinta. Dia memeluk sang rektor sambil mengatakan, maafkan putriku, wahai Pak Rektor. Dia menuju ke panggung sebelah kiri dan dia mengatakan kepada ibunya, ini adalah toga putri kita. Ini real, terjadi bulan Februari 2019 di Tanah Serambi Makkah. Rina Maharami, bayi abang Mei ke-14 Rina Maharami, bersedia kawasan setelah 5 Februari 2019 tidak menerima oleh Panas Om. Kamu nangis di sini, maju ke depan. Ini yang enggak dari Putra ya Ustaz ya. Tumpah semua. Masya Allah. Kamu kenapa? Kamu nggak maju ke dalam? Wah, generasi putri. Anda lihat ayah yang hebat ini. Dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya penuh dengan cinta.
Wahai putri Darul Hikmah, Anda lihat ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Wahai generasi putri, lihat ayah ini, dia menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi dia penuh dengan balutan cinta di hatinya. Tanah Rencong hari itu berduka, wahai Deha, kehilangan satu putri yang punya mimpi, tapi mimpinya kandas. Allah lebih cinta kepadanya. Kapan itu terjadi? 2019. Andaikan hari ini Ana bersama Ustazah, bersama Kiai Zaki mengatakan kepada you semua people, hey nah, Ana ngasih kejutan buatmu, ibumu ada di lantai 2. Pasti antum akan bilang, Pak Henry, izin Ustaz, Ana pengen peluk ibuku sebentar aja, Pak Henry. Andaikan hari ini kami ngasih kejutan buatmu, nah, orang tuamu ada di area masjid sana. Pasti antum akan bilang, Ustaz, izinkan Ustaz, sebentar aja. Ana hanya pengen berbisik di telinganya Ustaz. Allahumma tawil amharona ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa amhar walidina. Dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Dan antum ingin pegang tangannya sambil mengatakan, Ibu, Pak, saya banyak. Afwan, jika ada yang orang tuanya sudah tiada. Justru antum harus bersyukur di pesantren bisa mengirimkan bait-bait cinta untuk almarhum atau almarhumah. Afwan, yang orang tuanya sudah tidak ada. Sering-seringlah berbisik di bumi Darul Hikmah. Sering-seringlah berbisik di bumi Darul Hikmah, maka langit akan mendengar. Keep on your mind kalimat ini. Sering-seringlah berbisik di bumi Darul Hikmah, maka langit akan mendengar. Ini membawa antum berselancar. Ya Allah, ternyata santri pun ingin mimpikan memeluk orang tuanya, seperti terjadi di kota lain. Di Manado, mereka cari orang tuanya. Seperti terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah acara hari itu, dia lari ke orang tuanya, dia sujud di kaki orang tuanya. Seperti terjadi di Makassar, dia langsung cari orang tuanya. Kiai Zaki, saya membayangkan ada acara parenting di sini. Ada wali santri, ada santrinya. Oh, pasti antum ingin cepat-cepat peluk dia kan? Dan antum mengatakan, Allahumma tawil amarum, panjangkan umurnya ya Allah. Hadal ma'ad haffathumul malaikah. Ini pondok dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika antum berbisik, langit akan mendengar. Udah 3 kali ada katakan, bersyukur kau di pondok. Bersyukur. Orang tua pasti akan bangga. Karena apa? Ada satu filosofi yang indah. Ini dia filosofinya. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Ketika Anda memeluk sang ayah, sang ibu, kakak, adik, just 5 second, hanya 5 detik kau memeluknya. Allahu Akbar. Dahsyatnya luar biasa efeknya. Apa itu? Antum lihat. Ini materi nggak bakal antum dapatkan di dalam kelas. Memeluk mereka yang kau bangga, hanya 5 detik, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Antum memeluk orang tuamu, adikmu, kakakmu, just 5 second, hanya 5 detik. Efeknya apa? Bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Antum ada selek dengan kawanmu, gap, ada gesekan, jangan lama-lama, maafkan saya, kau peluk kawanmu ini, selesai. Yang muncul adalah hormon oksitosin, hormon cinta. Dasarnya the power of hug, kekuatan pelukan bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Maka segmen hari ini membawa antum berselancar kembali. Ya Allah, ternyata sel otot tikus ini, sengaja Ana munculkan gambar ini. Ustazah, Ana harus tanggung jawab ini. Mereka ini pada berlinang semua, Ustazah. Setelah melihat gambar ini, ketawa lagi antum. Tim Ana sengaja
Jadi anak lucu lihat wajahmu, nah. Setelah nangis, tapi nangisnya sampai tertawa. Lucu lihat wajahmu. Makhluk seperti apa Anda ini? Anda tak sadar, ternyata Anda sudah dihipnotis dalam satu gambar ini. Tangisanmu hilang gara-gara gambar ini. Anak agak khawatir Ustaz. Anak akan disalahkan Keisak, ini dia apa ini? Antum keluar dari ruangan ini, mata antum sudah nggak berbentuk mata manusia lagi. Izin Ustaz. Izin Ustaz. Tapi tangisan antum, al-buka rahmah. Tangisan antum bukti antum sayang kepada mereka, betul? Dan jangan lama-lama lihat tikus ini ya. Antum tanya, Pak Happy, apa maksudnya sel otot tikus? Sel otot tikus ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya tua, dia nampak muda kembali. Antum memeluk orang tua pasti akan merasakan bangga dan segar kembali. Paham tunlah? Tanpa you catat pun, dia akan paham. Oh, ternyata di situ potret satri di negeri ini. Kami capture ya. Jam 10, udah nih. Terus kan? Lanjutkan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong ya. 2 jam loh, sama anak-anak Dihapura. Kami capture selama 2 jam. Allah Karim, ada sekian folder yang kami temukan dari raut wajah mereka. Tayangan ini yang barusan antum lihat itu gak kami tayangkan di siang hari, betul, oke? Hanya untuk antum. Kenapa? Karena kami merasakan ada otak feel di zona antum. Dan ini adalah terbukti. Putra tadi siang ada yang selama acara atau selama berada di pesantren, dia termasuk folder yang pertama. Bahagia banget. Orang yang bahagia di pesantren seperti dia, kawan. Sebelum tidur dia udah happy, bahagia banget. Dia mengatakan, ya Allah, terima kasih sudah ciptakan hari ini, indah sekali banget. Dia tidur, bangun tidur, alhamdulillah di ahyana, dia bahagia banget, alhamdulillah, welcome hari ini, bahagia banget. Tiba-tiba dia melanggar, kena oleh bagian keamanan dan bagian pengasuhan, dikasih tahu sama temannya, akhir putih, nanti dipanggil bagian pengasuhan, nanti kena. Dia bahagia, alhamdulillah, ya Allah. Saya bisa silaturahim dengan mereka. Dan setelah itu keamanannya mengatakan, nah, kau melanggar, irfa rijlaka, saya akan hukum kau, diangkat kakimu dan saya akan pukul. Itu terjadi ke anak dulu. Anak dipukul oleh kaki anak waktu itu kan, dipukul sampai mengatakan, plak. Terima kasih Ustaz. Anak happy dan bahagia banget, indah. Ya ini Ustaz yang mukul anak. Bahagia banget, indah. Indah loh kalau hidup kayak gitu. Teman anak mengatakan, Pak Happy Chandra, kalau dipukul itu di kaki kanan. Teman anak di asrama mengatakan, kalau dipukul pakai rotan warna hitam di kaki kanan, biar tidak sakit, itu jangan dikeraskan kakinya, tapi dilemaskan. Anak ikuti saran dia. Anak lemaskan, betul kawan. Benar-benar gak sakit. Dipukul plak, indah kawan. Tapi ketika anak turunkan, Allah. Dulu digontor gitu ya. Sekarang udah gak ada tuh hukuman kayak gitu. Semuanya terbawi indah. Mereka karena apa? Mereka dibesarkan ke apa? Happy kawan. Hanya orang bahagia yang bisa meraih kebahagiaan. Yang anak khawatirkan, jangan sampai ada di generasi putri hari ini sampai kelas 3 kakak atau sampai detik-detik sudah hampir keluar dari alam deha, tapi atau masuk ke folder yang kedua. Dia lelah. Anak lelah Ustaz. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Yang dikhawatirkan apa? Ini dia. Bismillah ya. Sebentar ya. Bang Fer, standby kembali. Bismillah. Tenang. Pegang mikrofonnya Kak. Ustazah bisa pinjam mikrofon. Oke, thank you. Bismillah. Dia lagi baca ayat kursi. Emang anak apa di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Kasihkan ke belakang.
Ketika mikrofon di belakang, yang deg-degan adalah orang di belakangnya. Ini pas duduknya rapi banget loh, saudara. Ini enak banget anaknya untuk main random. Dengan gaya di belakangmu lagi berdoa dia. Oke, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya. Semakin mikrofon jauh, maka kakak ini akan mengatakan apa? Lanjut, nah. Lanjut. Kasihkan. Nah, kasihkan ke depannya. Kasihkan ke samping. Kasihkan ke samping. Kasihkan ke samping. Kembalikan ke ibu ini. Assalamualaikum. Namanya siapa? Anak panggil siapa? Namamu Alisa dipanggil Ica. Alisa. Berapa? Iya Kalisa. Anak salah sebentar. Protokol dulu Ustaz. Ini putri banget nih. Baru kayak gini nih kayak gini. Iya. Tapi Kalisa santai aja walaupun salah ya. Kalisa silakan dibaca. Saya tunggu sampai azan subuh di kumandang. Silakan kan. Imam Asy-Syafi'i dalam kalimatnya, bila kau tak tahan lelahnya belajar, kau harus menahan perihnya kebodohan. Kau tak tahan di pesantren, siap-siap kau menahan perihnya kebodohan. Kau tidak bertahan di pesantren, siap-siap kau merasakan perihnya kebodohan. Fantasi saat tunggu kehancuran. Karena apa? Belajar itu memang membuat lelah kawan. Khawatirnya apa? Khawatirnya apa? Enggak, suaramu 30%. Khawatirnya apa? Allah Akbar, oleh antum ya. Antum tanya Pak Epi, orang stres kayak gimana Ustaz? Nih, anak tunjukkan.